Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita memasuki minggu yang baru hari ini. Dan seperti biasa, saya ingin tetap menguatkan Bapak Ibu lewat firman Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apapun, tetapi hidup kita ditentukan oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi salah kalau kita berpikir kita bisa hidup dan kehidupan kita terjadi karena kekuatan manusiawi kita. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kita akan kembali belajar dari gereja yang ada di Smyrna. Setelah kita belajar tentang jemaat iblis yang menimbulkan masalah kepada gereja ini, dan gereja di Smyrna mengalami tekanan, penderitaan, kemiskinan. Dan nasihat Tuhan kepada gereja ini kita sudah pelajari adalah yang pertama, jangan pernah tidak setia. Mereka harus setia sampai akhir, sampai maut memisahkan hidup mereka. Mereka harus tetap berpegang teguh kepada Yesus. Dan nasihat yang kedua yang saudara boleh sama-sama kita perhatikan dan baca dari kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam menghadapi segala keadaan dan situasi, pesan Tuhan kepada gereja ini selain untuk tetap setia adalah mereka jangan takut. Polikarpus sebagai teladan, mereka lihat jadi dalam keadaan sulit, bahkan nyawa terancam, terintimidasi sekalipun, pesan Tuhan mereka bukan hanya tetap setia, tetapi mereka harus tidak perlu gentar dan takut. Jadi situasi kemiskinan, aniaya, kesulitan yang ditimbulkan oleh jemaat iblis, mereka harus tetap tekun, berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Dan yang kita akan bahas dalam seminggu ini adalah jangan takut. Siapa yang tidak pernah mengalami ketakutan? Tentu situasi mereka ketika harta benda mereka dirampas, ketika mereka diintimidasi, ketika mereka diancam. Saya percaya normal rasanya Bapak Ibu kalau rasa takut itu muncul. Dan rasa takut adalah hal yang natural yang akan muncul dalam hidup kita. Bahkan kalau saudara tahu, ketika Yesus mengalami ketakutan di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan. Murid-murid diajak berdoa dan ternyata mereka tertidur. Dan ketika saking takutnya, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sampai meneteskan keringatnya, peluhnya berubah menjadi darah. Jadi begitu luar biasa dampak daripada sebuah ketakutan. Dan ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap satu keadaan yang mengancam. Takut adalah sebuah mekanisme daripada pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai bentuk respon kita terhadap sesuatu, rasa sakit atau ancaman, bahaya. Beberapa ahli psikolog yang telah menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar. Selain orang bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan, maka ada satu perasaan lagi yang disebut perasaan dasar, itu bernama takut. Jadi kita harus memahami hal ini. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut punya arti merasa gentar, merasa ngeri karena sesuatu yang menyatakan akan mendatangkan bencana. Jadi perlu dicatat di sini bahwa takut itu bisa muncul dari sebab-sebab yang bisa muncul. Jadi ketakutan terkait dengan sebuah perilaku spesifik untuk melarikan diri dan menghindar. Jadi kecenderungan orang ketika menghadapi perasaan takut itu, dia punya kecenderungan melarikan diri. Nah, disinilah yang Tuhan katakan kepada gereja di Smyrna untuk mereka tidak perlu melarikan diri, tidak perlu menghindar dengan apa yang coba dilakukan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Karena gereja di Smyrna dilemparkan katanya ke dalam penjara selama 10 hari. Bahkan mereka mendengar dan menyaksikan bagaimana Polikarpus dibunuh. Jadi pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran, pasti ada kecemasan. Tapi di sini sekalipun ancaman itu datang dan muncul secara natural, karena rasa takut merupakan mekanisme pertahanan diri, Tuhan berkata untuk mereka jangan takut. Jadi
Di sini Bapak Ibu kita belajar, jangan sampai kita ketika menghadapi situasi COVID hari ini menimbulkan kematian yang menakutkan. Ketika kita mendengar cerita kisah orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi saya mau berkata, firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Kata jangan takut, jangan cemas, yang sejenis itu ada 365 kali di Alkitab. Artinya setiap hari Tuhan selalu berbicara sebenarnya kepada kita terhadap situasi yang mungkin mengancam. Ekonomi, rumah tangga, kesehatan, segala sesuatu yang mengancam, menimbulkan bencana. Saudara, Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kenapa Bapak Ibu? Karena rasa takut itu manusiawi sekali dan ada beberapa penyebab ketakutan, tapi kita akan belajar pada hari-hari selanjutnya. Tetapi alasan pertama saya mau katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ketika sifat manusiawi kita yang merasa terancam, ada sebuah perasaan dasar kita. Sifat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu punya ketakutan. Jadi ini sifat dasar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika ada intimidasi, ada ancaman, ada keadaan yang menurut kita tidak baik secara natural, dia muncul. Kenapa? Dan di sini dikatakan, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi jangan takut apapun yang terjadi, melainkan dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada orang berkata, Pak, kalau kita nggak takut itu sudah tidak normal. Tapi saudaraku, itu sifat natural manusia. Tetapi Tuhan yang berkata, jangan takut. Kata jangan artinya jangan masuk ke area itu. Dilarang merokok, artinya di area itu Anda tidak boleh merokok karena bisa timbul sesuatu. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena area itu bagi Tuhan itu bisa membahayakan saudara secara roh, secara mental, secara fisik. Kita lihat ketika Yesus ketakutan, berdampak kepada aliran darahnya. Jantung kita bisa nggak normal, berdegup lebih kencang, asam lambung kita naik. Karena itu di tengah situasi yang memang menakutkan, disitulah Tuhan berkata, jangan takut. Ketika murid-murid ketakutan karena badai, Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Dan biarlah memulai hari ini, saya mau katakan, jangan takut. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kiranya saudara diteguhkan lewat kebenaran yang kita dengar hari ini. Jangan takut, sebab itu bukan dari Tuhan. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.